Selamat datang di PNF Story. Pada episode kali ini saya akan membahas salah satu film paling ditunggu di tahun 2024, yaitu Deadpool and Wolverine. Jadi di film Deadpool ketiganya ini menceritakan tentang Deadpool yang rehat dari kehidupan superhero-nya. Namun ia harus kembali demi misi lintas semesta yang tak pernah dia bayangkan. Di mana dalam misi ini Deadpool mendapat banyak bantuan dari beberapa mutan lain yang tidak terduga. Lalu bagaimana keseruan dan ceritanya? Inilah Deadpool and Wolverine. Film dimulai dengan Wade Wilson atau yang biasa kita kenal dengan Deadpool pergi ke makam Logan atau yang kita kenal sebagai Wolverine di North Dakota. Seperti yang kita ketahui di ending film Logan, Logan terbunuh oleh kloningannya sendiri yaitu X-24. Dan dia dikubur oleh anak angkatnya bernama Laura yaitu X-23. Tujuan Wilson datang ke sini adalah untuk menggali makam Logan karena ia percaya bahwa Logan sebenarnya tidak mati. Namun ketika sekop Wilson menabrak sebuah logam, ia baru dihadapkan dengan fakta bahwa Logan ternyata benar-benar sudah mati. Wilson kemudian curhat dengan tulang belulang Logan tentang impiannya ingin berduet dengan Logan untuk membasmi kejahatan. I've always wanted to ride with you, Logan. Tak lama kemudian sekelompok agen TVA yaitu Time Variance Authority datang menemui Wilson. TVA sendiri merupakan organisasi birokrasi yang dibentuk oleh He Who Remains atau varian lain dari Kang the Conqueror yang bertugas untuk menjaga Secret Timeline atau garis waktu suci. Dan dari situlah perkelahian antara Deadpool dengan agen TVA terjadi. Dengan cakar adamantium dan kerangka milik Logan, Deadpool akhirnya berhasil membantai semua agen tersebut. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Deadpool begitu diburu oleh agen TVA? Untuk mengetahui semuanya, kita akan beralih ke beberapa waktu sebelumnya. Di mana setelah terjadinya film Deadpool kedua, Wilson menggunakan alat time travel milik Cable untuk pergi ke bumi 616, tepatnya pada tahun 2018. Beberapa bulan sebelum terjadinya Snap Thanos. Seperti yang kita ketahui di ending film Deadpool 2, teman Wilson sudah memperbaiki alat time travel milik Cable tersebut, yang kemudian digunakan oleh Wilson untuk menyelamatkan pacarnya yaitu Vanessa dan juga temannya yaitu Peter yang sempat terbunuh. Dan kini, Wilson menggunakan alat itu untuk menemui Happy Hogan sehingga ia bisa bergabung dengan Avengers untuk melawan Thanos dan membuktikan kepada Vanessa bahwa ia adalah superhero sejati. Wilson lalu menunjukkan kemampuannya kepada Happy. Namun Happy terlihat tidak terkesan dengan potensi dari diri Wilson. Alhasil, Happy pun menolaknya karena Wilson tidak memiliki riwayat kerja sama tim yang bagus. The problem might be that you're aim for the middle and you'll never miss. Good luck. Setelah ditolak, Wilson kembali ke dunia utamanya yaitu Bumi 1005. Dan dia bekerja di sebuah dealer mobil bersama Peter. Sementara itu Vanessa memutuskan hubungannya dengan Wilson. I'm done. Fails the best match? Sugar Bear, it is. 6 tahun kemudian, atau tahun 2024, teman-teman Wilson yang juga kebanyakan adalah mutan merayakan pesta ulang tahun Wilson di apartemennya. Pesta itu didatangi oleh Vanessa, Blinn AI, teman seapartemen Wilson, Dopinder, Negasonic, Yukio, Colossus, Shatterstar, dan juga Buck. Di situ juga Wilson kemudian mengobrol sedikit dengan Vanessa yang kini sudah punya pacar baru bernama Rahul. Di tengah perayaan itu, Wilson kedatangan tamu asing yang ternyata itu adalah agen TVA. Agen tersebut kemudian tanpa basa-basi langsung menarik Wilson ke pintu portal mereka. Dan tibalah Wilson di kantor TVA yang terletak di garis waktu 0. Sedikit penjelasan, Time Variance Authority atau TVA adalah organisasi fiktif dalam Marvel Comics yang bertugas menjaga garis waktu dan mencegah adanya garis waktu yang berbahaya bagi multiverse lain. TVA juga berperan sebagai hakim, juri, dan eksekutor untuk anomali temporal di multiverse. Who are you?
Di TVA, Deadpool dihadapkan dengan agen TVA bernama Mr. Paradox. Awalnya, Wilson mengira bahwa ia dibawa ke tempat ini karena ia menyalahgunakan alat time travel milik Cable. Namun, Paradox menjelaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan urusan mereka sekarang. Mr. Paradox kemudian membawa Wilson ke sebuah ruangan yang penuh dengan monitor jadul beserta para pekerjanya. Monitor-monitor itu menampilkan beberapa kejadian masa lalu dan juga masa depan para anggota Avengers. Seperti Captain America yang membuat Wilson langsung memberi hormat kepadanya. Namun ada salah satu monitor yang membuat Wilson bingung di mana Thor sedang menangisi Deadpool yang sedang sekarat. Karena kejadian itu di masa depan, Mr. Paradox segera mengganti tayangan itu demi menjaga rahasia masa depan. Ia kemudian mulai membicarakan intinya, di mana ia menawarkan tugas yang sangat penting kepada Wilson demi memperbaiki multiverse-nya. Dan jika nanti berhasil, Wilson akan dipindahkan ke bumi 616. I'm going to Disneyland. Wilson pun sangat excited dan mengira bahwa dirinya akan bergabung dengan Avengers. Lalu dia pun langsung memakai kostum Deadpool barunya yang dibuat oleh temannya. Namun setelah menggunakan kostumnya itu, Mr. Paradox mengungkapkan lebih lanjut niat aslinya. Ia menjelaskan tentang tugas dari TVA, yaitu memotong garis waktu yang bercabang yang menyimpang dari The Secret Timeline itu sendiri. Penyimpangan garis waktu itu biasa disebut dengan Nexus Event. Dan jika cabang-cabang itu tidak dipangkas atau dihapus, maka multiverse akan berada dalam kekacauan ataupun bahkan dalam kepunahan. Jadi begini penjelasannya. Penyimpangan garis waktu itu biasanya disebabkan oleh titik pusat jaringan multiverse yang disebut dengan Anchor Being. Dan sosok yang dijadikan Anchor Being ini sangatlah penting karena ia harus menjaga multiverse-nya agar tidak hancur. Dan apapun yang mereka lakukan akan berdampak besar kepada multiverse mereka. Dan yang menjadi Anchor Being di bumi 1105 itu adalah Logan. Dan akhir-akhir ini Universe Wilson ataupun bumi 1005 sedang tidak baik-baik saja dan diambang kehancuran. Hal itu dikarenakan Logan yang menjadi Anchor Being di situ dinyatakan telah meninggal dan dibunuh oleh X-24. Dari permasalahan itulah, Mr. Paradox akhirnya menciptakan mesin waktu yang disebut dengan Time Reaper, yang berfungsi untuk mempercepat penghancuran universe bumi 1005. Karena jika menunggu bumi 1005 hancur secara alami, itu akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hal ini pun membuat Deadpool takut akan kehilangan rumah dan juga teman-temannya. Jadi Wilson pun mulai menentang TVA dan berencana pergi ke makam Logan di Dakota untuk menyelamatkan universe-nya. Karena saat ini Wilson masih belum percaya bahwa Logan sudah mati. Lalu ia melakukan pemberontakan dengan memukul hidung si Paradox itu dan merebut Time Reaper untuk pergi ke makam Logan. Dan disinilah terjadinya kejadian scene di awal film, di mana Wilson dihadapkan pada fakta bahwa Logan di universe-nya telah mati. Namun bukan Deadpool namanya jika tidak mempunyai ide lain setelah mengalahkan para agen TVA. Wilson lalu berencana menemukan Wolverine dari universe lain untuk menyelamatkan bumi 1005. Dengan menggunakan alat TeamPad, Wilson melanjutkan petualangannya berpindah-pindah ke multiverse lain untuk menemukan Logan versi lain. Dalam petualangannya itu, banyak Logan yang Wilson temui. Mulai dari Logan yang terpendek, yang terbrutal, hingga yang menusuk kepala Wilson menggunakan cakar logamnya. Selain itu, Wilson juga bertemu dengan Wolverine yang diperankan oleh Henry Cavill. Dan semua itu terlihat sangat memusuhi Wilson. Akhirnya Wilson sampai di sebuah bar dan bertemu dengan Logan yang menghabiskan hari-harinya dengan meminum-minum alkohol. Bahkan pemilik barnya pun sangat muak dengan Logan yang satu ini. Logan kemudian menantang Wilson untuk bertarung, tapi karena terlalu banyak minum alkohol, ia pun jatuh pingsan. Watch this. Dan dari situlah Wilson menemukan bahwa Logan ini ternyata memakai kostum khas Wolverine yang belum pernah dipakai oleh Logan varian lainnya. Wilson lalu membawa Logan tersebut ke TVA.
Sesampainya di sana, Mr. Paradox malah mengejek Wilson karena ia tidak bisa mengganti Uncle Ben dengan Logan manapun. Apalagi dia membawa Logan paling buruk yang pernah ada. Hal ini dikarenakan Logan ini sudah mengecewakan seluruh jagat rayanya sendiri. Dari perdebatan itu, Wilson sadar bahwa Mr. Paradox ini ternyata bekerja di luar perintah TVA-nya langsung. Di saat Wilson mencoba mengungkapkan kesalahan Mr. Paradox yang lainnya, Mr. Paradox malah mengirim Wilson dan juga Logan ke The Void, di mana tempat itu berada di titik end of time atau garis akhir waktu. Sesampainya di The Void, Logan tersadar dan langsung menyerang Wilson, hingga terjadi perkelahian sengit di antara mereka. Namun duel itu terhenti saat Wilson menjelaskan bahwa mereka bisa bekerja sama untuk ke TVA sehingga keduanya bisa menyelamatkan universe Wilson dan memulihkan universe Logan. Bersamaan dengan itu, Wilson melihat sosok pria yang ia kenal sebagai Captain America sedang menuju ke sekelompok musuh yang dipimpin oleh musuh lama Wolverine, yaitu Sabertooth. Tapi alih-alih berteriak Avengers Ensemble, Captain America ini malah mengubah dirinya menjadi manusia api, yang artinya dia bukanlah Captain America, melainkan Johnny Storm dari The Fantastic Four. Johnny lalu menggunakan kekuatan Human Torch-nya, namun anak buah Sabertooth yaitu Pyro dengan mudah menguras kekuatan api Storm dan menjatuhkannya. Pertarungan selanjutnya adalah antara Wolverine dan juga Sabertooth. Tetapi hanya dengan satu serangan saja, Wolverine berhasil memenggal kepala Sabertooth. Namun setelah itu, Pyro menggunakan magnet besarnya sehingga menarik Wolverine serta Wilson dan membawa mereka ke markasnya. Dalam perjalanan, Johnny menjelaskan bahwa The Void adalah sebuah tempat rongsokan metafisik di mana segala sesuatu yang tidak berguna bagi universe-nya akan dibuang ke sini. Namun yang membuat tempat ini sangat mengerikan adalah adanya penjaga The Void yang disebut Elliot, yang bertugas memakan setiap individu yang dibuang ke sini. Namun ada satu mutan wanita yang sangat kuat bernama Cassandra Nova, di mana para mutan atau metahuman di sini sebagian besar memilih menjadi anak buahnya agar bisa berlindung dari Elliot. Ketiganya kemudian sampai di markas Cassandra Nova yang terbuat dari kerangsa raksasa Ant-Man versi lain. Di markas itu mereka dihadapkan dengan Cassandra Nova yang merupakan saudara kembar dari Charles Xavier atau Profesor X. Cassandra sendiri malah senang dibuang ke The Void karena dia bisa membangun komunitas bersenjata sesuka hatinya. Dan seperti biasa, Wilson memulai celotehannya dengan mengatakan bahwa dalam perjalanan tadi, Johnny menjelek-jelekan Cassandra dan menyebutnya sebagai kacang atom. Mendengar perkataan itu, Cassandra pun mulai menunjukkan kekejiannya dengan menguliti Storm menggunakan telekinesisnya. Setelah itu Cassandra melanjutkan dengan mengubur Logan ke tanah dan mendorongnya cukup jauh. Tak sampai di situ saja, ia juga memasuki pikiran Wilson dengan memasuki tangan ke otak Wilson untuk melihat memorinya. Dalam posisi ini, Cassandra menjebak ingatan Wilson soal Vanessa yang mengatakan kalau Wilson tidak akan pernah berarti sampai kapanpun. Wilson pun mencoba melawan wanita botak ini. Tapi tiba-tiba Logan muncul dari belakang dan menusuk Cassandra menggunakan cakarnya. Namun itu tidak berdampak apapun pada Cassandra yang sangat overpower. Cassandra serta anak buahnya lalu meninggalkan Wilson dan Logan untuk dimangsa oleh penjaga The Void yaitu Elliot. Untungnya, dua superhero itu berhasil lolos menggunakan sebuah roket. Wilson dan Logan lalu mendarat di suatu tempat dan menemukan sebuah restoran yang terbengkalai untuk mencari apapun yang bisa mereka santap. Wilson kemudian menanyakan Logan tentang kehidupannya, karena di universe-nya hal itu sangatlah penting.
Namun Logan tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Shit, I wanted to be an Avenger. Fuck that right up. Miko. Saat keduanya sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba anjing jelek berlari ke arah Wilson. Anjing itu adalah Mary Poppins, atau biasa disebut dengan Dogpool. Bersamaan dengan itu, pria berambut gondrong yang merupakan varian Deadpool yang bernama Nicepool muncul dengan senjatanya, yaitu pistol Desert Eagle kaliber 50 berlapis emas. Nicepool juga satu-satunya Deadpool yang tidak memakai topeng karena wajahnya tetap ganteng. Wilson kemudian bertanya tentang keberadaan The Resistance, yaitu tim yang terdiri dari superhero yang dibuang ke The Void. Nicepool pun akhirnya memberi petunjuk kepada mereka di daerah perbatasan dan memperingatkan Wilson serta Logan untuk tidak berurusan langsung dengan Deadpool Corps yang mungkin akan menangkap dan membunuh keduanya, karena Deadpool Corps merupakan bagian dari sekutu Cassandra Nova dan mereka terdiri dari berbagai varian Deadpool yang diasingkan ke The Void. Karena Nicepool adalah Deadpool yang baik, ia pun meminjamkan keduanya mobil untuk pergi ke The Resistance. Singkat cerita, saat berkendara menuju ke sana, Wilson tak sengaja mengatakan kalau ia tidak yakin bila TVA bisa memperbaiki realita di dunia Logan, karena Logan yang satu ini memang Logan yang benar-benar buruk. Perkataan itu membuat Logan langsung marah. Meski Wilson mencoba menjelaskannya kalau ia membutuhkan Logan untuk menyelamatkan dunianya sehingga ia tidak kehilangan teman-temannya, Logan semakin ngamuk karena Wilson sudah membohonginya. Keduanya pun akhirnya terlibat duel yang sangat hebat. Setelah pertarungan sengit itu, mereka berdua tak sadarkan diri karena kelelahan. Lalu saat itulah muncul sosok yang tak dikenal mengemudikan mobil mereka dan membawa keduanya. Selang tak lama, Wilson dan Logan bangun dan sudah berada di markas tersembunyi milik The Resistance. Di situ lalu mereka bertemu dengan Elektra Natchios, Black Bolt, dan Remy LeBeau atau yang biasa disebut dengan Gambit. Wilson lalu bertanya siapa yang mengemudikan mobilnya, dan muncullah seorang gadis cantik yaitu Laura Kinney atau X-23 yang kita tahu adalah putri biologis dari Logan di bumi 1005. Wilson lalu membujuk yang lain agar bergabung dan melawan Cassandra, sehingga mereka bisa membalas kematian teman-teman lainnya, termasuk Johnny Storm yang merupakan anggota The Resistance. Di sini Wilson tidak mau menyebutkan alasan kepada mereka mengapa Johnny terbunuh, karena secara tidak langsung kematian Johnny adalah akibat kesalahannya. The Resistance pun langsung setuju untuk bergabung, namun Logan menolak untuk ikut dan malah mengejek mereka sambil mengatakan bahwa mereka akan berakhir mati seperti yang lainnya. Di malam harinya, Logan yang duduk sendirian sambil minum-minum kemudian didekati oleh Laura. Di situ Laura mencoba berbicara dengan Logan, dan Logan mulai terbuka dengan menceritakan apa yang terjadi di dunianya. Logan mengungkapkan kalau semua X-Men di dunianya ingin Logan bergabung dengan mereka, namun ia menolak. Jadi Logan pergi minum-minum sambil memikirkan hal itu. Sayangnya saat ia kembali, semua teman X-Men-nya sudah terbunuh oleh sekelompok orang anti-mutan. Hal itu membuat Logan amat marah dan melakukan pembunuhan massal yang bahkan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Setelah kejadian itu, Logan memakai kostumnya karena hanya kostumnya itulah yang tersisa dari teman-temannya. Laura pun berusaha untuk menenangkan Logan. Lalu Laura mengatakan bahwa Logan akan selamanya menjadi pahlawan dan akan selalu dibutuhkan dimanapun. Mendengar perkataan dari Laura itu, Logan pun berubah pikiran dan akhirnya setuju untuk ikut melawan Cassandra Nova. Di sisi lain, Pyro dan juga Paradox ternyata bersekongkol. Pyro lalu melaporkan ke Paradox bahwa Wilson dan Logan berhasil lolos. Jadi si Paradox meminta Pyro agar menemukan mereka. Karena Cassandra terlalu berbahaya, Paradox pun membayar Pyro dengan harga tinggi agar bisa menyingkirkan Cassandra.
Singkat cerita, keesokan harinya Wilson, Logan, dan juga The Resistance menyerang markas Cassandra dan membobol gerbangnya menggunakan bazooka Vanisher milik Blade. Alhasil peperangan antara mutan baik dan mutan jahat pun terjadi di sana. Sebisa mungkin The Resistance mencoba mendapatkan helm milik anak buah Cassandra yang bernama Juggernaut, karena helm itu bisa memblokir kekuatan seseorang yang memakainya. Dalam aksinya, Laura berhasil menjatuhkan Juggernaut dan memotong kakinya. Sedangkan Wilson dan juga Logan menghadapi Cassandra secara langsung. Namun Cassandra dengan mudah menjatuhkan keduanya menggunakan telekinesisnya. Tak sampai di situ saja, Cassandra juga memasuki pikiran Logan dan mencoba untuk membujuknya untuk membantu menghilangkan rasa sakit karena kehilangan teman-temannya, yaitu dengan cara membunuhnya. Di waktu yang sama, Laura melemparkan tasnya yang berisi helm Juggernaut. Dan di waktu yang tepat, Wilson memakaikan helm itu ke kepala Cassandra sehingga bisa meredam kekuatannya. Wilson dan Logan pun menuntut Cassandra agar membawa mereka kembali ke universe-nya, atau jika tidak mereka akan membunuhnya. Tentunya itu pilihan yang sulit karena jika mereka membunuh Cassandra, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatannya untuk pulang. Dan jika mereka melepaskan helm itu, maka Cassandra akan menggunakan kekuatannya untuk membunuh mereka berdua. Namun tiba-tiba tembakan peluru mengenai Cassandra, yang ternyata itu adalah ulah dari Pyro. Logan langsung memukul pingsan Pyro dan meminta Wilson agar melepaskan helm itu, atau jika tidak, Cassandra akan mati. Hal ini dilakukan karena Logan mengenal baik Profesor X yang tentunya tidak ingin saudarinya itu mati. Setelah mereka melepaskan helmnya, Cassandra lalu mengaku bahwa beberapa waktu lalu ada pesulap datang dan ia membunuhnya. Namun ia menemukan sebuah cincin yang ternyata milik Dr. Strange dari salah satu variannya. Dengan menggunakan sling ring yang memiliki kekuatan antar dimensi, Cassandra kemudian membuka portal antar dimensi sehingga Wilson dan juga Logan bisa kembali ke bumi 1005 sebelum terlahap oleh Elliot. Kedua superhero itu lalu tiba di bumi 1005 dan langsung menemui Mr. Paradox. Tapi di saat yang sama, sebuah portal cincin muncul, disusul dengan datangnya Pyro yang lehernya langsung dipatahkan oleh Cassandra. Cassandra lanjut memukul Wilson dan juga Logan hingga terlempar ke sebuah toko dan kemudian memasuki pikiran Paradox. Disitulah Cassandra tahu tentang mesin Time Reaper yang sedang dikerjakan oleh Mr. Paradox. Niat jahat Cassandra pun muncul. Ia meminta Mr. Paradox untuk menuntunnya ke Time Reaper. Dengan begitu, ia bisa menggunakan alat itu untuk menghancurkan semua universe dan hanya menyisakan satu, yaitu The Void yang sangat dia cintai. Dengan rencananya itu, Cassandra bisa menjadi orang paling berkuasa sejagat raya. Selagi Cassandra menyelesaikan urusannya dengan Mr. Paradox, Cassandra juga mengirim Deadpool Corps untuk menghentikan Wilson dan juga Logan. Hanya dalam beberapa detik, Dogpool muncul bersama Nicepool, disusul dengan Lady Deadpool, serta varian Deadpool lainnya seperti Kidpool, Baby Deadpool, Cowboy Deadpool, dan masih banyak lainnya. Tanpa basa-basi, para Deadpool Corps langsung menyerang Wilson dan juga Logan. Namun Wilson menggunakan tubuh Nicepool sebagai tamengnya, sehingga Nicepool pun tewas dengan kepala tertembak. Sayangnya Nicepool adalah satu-satunya varian dari Deadpool yang tidak bisa beregenerasi. Sedangkan Logan tidak mendapat serangan karena menggendong Dogpool yang sangat disayangi oleh para Deadpool Corps. Tak lama kemudian, Logan dan juga Wilson memutuskan untuk menghadapi Deadpool Corps. Logan untuk pertama kalinya menggunakan topengnya, dan Wilson menggunakan pistol berlapis emas milik Nicepool. Meskipun mereka kalah jumlah, kedua superhero itu berhasil membantai semuanya tanpa sisa. Namun hanya dalam hitungan detik saja, para Deadpool Corps mulai beregenerasi kembali.
Sampai akhirnya muncullah pria dengan topeng Deadpool yang ternyata adalah Peter. Peter lalu mengungkapkan bahwa Wilson adalah temannya. Alhasil Deadpool Corps itu menghentikan serangan mereka karena Peter adalah orang yang paling disayangi oleh semua varian Deadpool. Sementara itu, Cassandra mulai mengaktifkan Time Reaver-nya. Mr. Paradox kemudian menjelaskan kepada Logan dan juga Wilson bagaimana cara untuk menghentikan alat itu. Ada sebuah ruangan di ruang bawah tanah yang mengisi daya Time Reaver, yang terdiri dari daya materi dan antimateri. Sedangkan sekarang Cassandra sedang mentransfer dayanya untuk menghapus semua garis waktu. Untuk menghentikannya, salah satu dari mereka harus menggabungkan daya materi yang akan menghasilkan energi untuk menghancurkan mesin Time Reaver. Namun siapapun yang menggabungkan daya itu harus mengorbankan nyawanya karena akan musnah akibat arus daya yang sangat besar. Tanpa menunggu lama, Wilson dan juga Logan langsung menuju ruangan bawah tanah itu. Namun sebelum itu mereka berdebat tentang siapa yang akan mengorbankan diri mereka. Logan pun dengan ikhlas ingin mengorbankan nyawanya karena ia merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sedangkan Wilson masih punya teman-teman yang masih menunggunya di rumah. Saat Logan hendak masuk ke ruangan tersebut, Wilson langsung memukulnya dan mengunci dirinya sendiri di dalam. Wilson berjuang sendiri untuk menggabungkan dua daya itu. Tetapi ia hanya mampu meraih satu kabel saja. Akhirnya Logan berhasil mendobrak pintu dan memegang tangan Wilson sambil meraih kabel yang satunya lagi. Kini tubuh keduanya digunakan sebagai konduktor yang tak lama kemudian energi daya tersebut mulai membebani Time Reaver. Sehingga dalam hitungan detik saja mesin itu pun hancur bersama dengan lenyapnya Cassandra. Tak lama dari itu, pemimpin TVA yaitu B-15 datang untuk menyelidiki apa yang terjadi di sini. Namun Mr. Paradox berpura-pura sebagai korban dan menyalahkan Cassandra atas insiden tersebut. Untungnya Wilson dan juga Logan masih hidup dan mengungkapkan kesalahan Mr. Paradox, yang kemudian akhirnya dia pun ditahan. Berkat Wilson dan juga Logan, alam semesta bumi 1005 kini berhasil diperbaiki. Wilson lalu meminta bantuan kepada B-15 agar mengeluarkan The Resistance dari The Void dan mengembalikannya ke universe mereka masing-masing. Tak hanya itu saja, Wilson juga meminta agar masa lalu Logan diubah, karena Logan merasa bahwa ia telah mengecewakan banyak orang di dunianya. Namun B-15 mengungkapkan bahwa pengalaman masa lalu Logan lah yang membuatnya menjadi pahlawan seperti sekarang ini, sehingga tidak ada yang perlu diubah dari masa lalu Logan. Akhirnya Logan dan Wilson makan siang bersama. Deadpool juga memutuskan untuk mengadopsi Dogpool karena kini Nicepool sudah terbunuh. Logan pun bersiap untuk pergi. Namun Wilson membujuknya agar tetap menjadi bagian dari alam semestanya. Wilson memperkenalkan Logan kepada teman-temannya. Sementara itu Laura juga ikut bergabung dengan mereka. Di samping itu hubungan Wilson dan Vanessa kini semakin membaik. Dan setelah kredit film ditampilkan cuplikan Johnny Storm yang ternyata memang menjelek-jelekan Cassandra dan membuktikan apa yang diucapkan oleh Deadpool itu benar adanya. Meskipun hal itu membuat Storm terbunuh. Dan akhirnya film pun berakhir. Jika kalian suka dengan alur cerita yang kita bawakan, jangan lupa like video ini. Silahkan tulis kritik dan saran di kolom komentar, serta jika ingin request film, langsung saja tulis di kolom komen. Saya Panji, terima kasih dan sampai jumpa di film berikutnya.